Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Yuli, selamat malam. Selamat malam Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu Yuni. Bu Yuni sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya yang sesuai kemarin yang saya pesankan gitu kan. Saya WA Pak Abdul Oh iya, terkait iya mau tidak apa-apa Bu. mau refleksi diri sih Pak gitu. Mm-mm. Terkait ya ya kendala lah Ya. yang ditemui di Waktu kita kan nggak banyak ya Bu, sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi apa nih yang mau diobrolin kali ini? Jadi gini Pak, sebenarnya kaitannya sama di pembelajaran di kelas gitu. Jadi Mm-mm. saya memiliki ada kendala gitu. Jadi kendalanya itu murid saya itu ada beberapa murid yang ketika pembelajaran itu nggak semangat sama nggak fokus di pembelajaran. Karena kan Nggak harapannya semangat. itu setiap murid itu kan semuanya bisa dapat kompetensi yang ada. Misalkan tujuan dari pembelajaran pada saat itu semua tercapai gitu. Tapi murid ini setelah saya pahami, setelah saya amati gitu kan beberapa Mm-mm. pertemuan gitu, kok masih tetap aja gitu, masih tetap aja nggak Mm-mm. semangat, kemudian ya otomatis tugas ngumpulnya paling terakhir dari teman-temannya gitu kan, sama kelihatan kalau nggak konsentrasi ketika belajar gitu sih Pak Abdul. Mm. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu ceritakan tadi siswanya tidak semangat, kemudian tidak fokus, sehingga mengganggu konsentrasi belajar. Begitu Bu Yuni. Ya benar-benar Pak Abdul. Ya. Ya, Jadi jadi apa nih harapan dari percakapan nanti ini yang kita diskusikan? harapannya kita diskusi gitu kan, saya bisa merefleksikan diri gitu kan terkait pembelajaran yang saya lakukan, kemudian merefleksikan diri juga apa nih langkah-langkah yang harus saya laksanakan gitu kan, atau Mm-mm. harus saya persiapkan supaya memang benar-benar beberapa anak yang catatan ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama seperti teman-temannya gitu Pak. Jadi harapannya Ibu ingin apa yang Ibu ajarkan itu sama rata antara satu siswa dengan siswa yang lain ya Bu ya. Iya benar, benar Pak Abdul. Gitu. Jadi menurut Ibu kondisi ideal seperti apa yang di kelas Ibu yang Ibu harapkan? Kondisi ideal pastinya, ini ideal kalau menurut saya dulu ya Pak ya. Gitu kan. Ya, Kondisi menurut Ibu. ideal itu kalau menurut saya ketika saya masuk kelas gitu kan, mereka emang sudah Hmm. siap posisinya untuk belajar gitu kan. Apa pembelajaran atau apa yang saya siapkan diterima baik oleh para murid, diterima baiknya dalam seperti apa, mereka senang, mereka bisa mengikuti dengan baik, dan akhirnya tujuan dari pembelajaran pada saat itu bisa terlaksana dengan efektif dan optimal gitu sih Pak. Hmm. Idealnya gitu kan, dan bukan dari satu dua siswa aja gitu, tapi untuk seluruh siswa Seluruh siswa dapat ya. uh, mencapai tujuannya lah gitu. Jadi idealnya tadi siswa bisa senang, nyaman, kemudian bisa fokus mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Iya benar-benar. Nah, kalau sekarang nih, kalau misalnya idealnya seperti itu, kondisi ideal kelas Ibu yang sekarang seperti apa Bu? Kalau misalnya dari angka 1 sampai 10. Kalau idealnya itu masih di angka 7 sih Pak. Walaupun emang kadang-kala di angka 8, di angka 9, tapi masih di rata-rata di angka 7. Ya. Oke, dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, apa nih kira-kira penyebabnya siswa tidak semangat, kemudian tidak fokus? Kira-kira apa nih yang menjadi penyebabnya? Untuk jadi penyebabnya, karena kan yang tadi saya ceritakan ya Pak Abdul, ini kan sudah Mm-mm. beberapa kali ya, gitu kan. Beberapa kali sudah, artinya bukan pertama kali gitu kan, bukan pertama Mm-mm. kali beberapa siswa ini terlihat tidak semangat, kemudian uh, seperti tidak antusias dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Nah, ketika awal tentunya saya melakukan pendekatan gitu kan, pendekatan apa sih penyebabnya gitu kan, Ya. melakukan pendekatan
sama mungkin ketika di awal deket nih, ya, oke ketika diperhatikan sekali itu balik nih semangat, tapi semangat itu tuh hanya sekedar kayak misalkan oh karena diawasin Bu Yuni gitu loh gitu kan. Iya, Kemudian boleh. kedua kalinya akhirnya uh, yang pertama itu juga saya tanya sama temennya nih gimana nih supaya uh, di beberapa siswa ini ikut semangat gitu kan. Kemudian Hmm. langkah selanjutnya saya konfirmasi sama wali kelas gitu. Saya konfirmasi dengan wali kelas supaya memang benar-benar dikomunikasikan dengan wali kelas. Bahkan saya berbicara dengan wali kelas, coba minta tolong untuk digali karena kan wali kelas pasti otomatis lebih dekat ya gitu Iya, kan, betul. personal gitu. Minta tolong digali gitu. Takutnya bukan hanya di pelajaran saya aja gitu, bisa jadi anak tersebut, murid tersebut ada kendala mungkin Pelajaran yang bersama lain. pelajaran yang lain seperti itu. Jadi saya minta itu gitu kan. Bahkan kalau misalkan perlu digali juga dari orang tua. Seperti itu sih Pak saya untuk mencari penyebabnya dari anak Hmm. itu. Jadi kolaborasi dengan teman-teman. Nah, tadi kan setelah Ibu nyari tahu penyebabnya tuh melalui pendekatan personal, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas. Terus menurut Ibu, apa nih yang bisa mengatasi permasalahan tersebut? Kira-kira apa saja hal-hal yang bisa mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi ini beberapa yang saya rancang ya Pak. Ya Mm-hmm. ini kan tadi di awal karena kita untuk merefleksi ya Pak ya. Dia rancang Iya, jadi betul. mohon untuk uh, dikoreksi lah kalau misalkan ada yang kurang pas seperti itu. Yang kemarin tentunya saya komunikasi dengan uh, wali kelas gitu. Kemudian saya kolaborasi juga dengan guru-guru lain, jadinya saling mengamati. Kemudian saya melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut gitu kan. Walaupun pendekatan personal itu bukan dari saya langsung, jadi saya melihat dari interaksi di kelas dia dekatnya dengan siapa. Soalnya kalau misalkan dengan langsung sama guru itu kan kok kayaknya saya diawasin banget gitu kan. Jadi dari muridnya. Jadi saya supaya saya menghilangkan bahwa oh Bu Yuni tuh ngawasin banget itu enggak, supaya dia merasa ada kebebasan di situ untuk mengekspresikan diri. Jadi saya intinya kayak titipin sama temennya gitu kan, titipin sama temennya yang emang teman dekat. Kalau dia dekat sama si A gitu kan, dia jadi semangat seperti itu. Yang otomatis saya kembalikan lagi keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama gitu kan. Di situ kan ada yang kita sukses bersama gitu kan. Jadi otomatis di kelas itu sudah paham berarti harus saling bahu membahu. Jadi saya ingatkan di situ sih Pak sama terkait tentang tanggung jawab dengan kedisiplinan. Seperti itu Pak yang Disiplinan. saya lakukan. Jadi solusinya tadi ada beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama berkolaborasi dengan wali kelas dan guru lain, kemudian pendekatan personal baik itu dari Ibu maupun teman dekatnya, kemudian Ya, sama mengingatkan kembali tentang tanggung jawab dan keyakinan kelas, begitu ya Bu ya. ya benar. Nah, menurut Ibu ada tidak alternatif lain atau strategi lain yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi siswa yang tidak semangat tadi Bu? Mungkin ini ya Pak, ini kan otomatis plan A gitu kan. Plan A itu kan Oh, ketika plan A. konfirmasi ke wali kelas sudah sebenarnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana saya kayak teman sebaya lah ya, atau tutor sebaya untuk pendampingan, untuk motivasi gitu kan. Plan selanjutnya yaitu otomatis saya akan membangun gitu kan, membangun komunikasi terkait tugas itu yang dihubungkan langsung ke orang tua. Gitu. Jadi tugasnya itu nanti setiap ada tugas PLKPD itu saya akan lampirkan catatan-catatan khusus terkait anak untuk perkembangannya. Jadi dari orang tua juga paham, kemudian dari siswanya juga akan termotivasi gitu kan. Oh ini nanti catatannya ada catatan nih dari Bu Yuni yang otomatis bisa uh, ke orang tua karena di situ ada tanggung jawab orang tua harus menandatangani gitu, seperti itu. Itu alternatif yang B. Kemudian yang selanjutnya nanti saya akan buat skema di pembelajaran, strategi pembelajaran itu kelompok dan pembagian tugas peran. Jadi di setiap kelompok itu
bukan hanya anak-anak yang menonjol yang jadi peran, jadi nanti saya tugaskan setiap anggota di kelompoknya itu ada tanggung jawab seperti itu. Jadi mau nggak mau melatih anak itu untuk siap untuk bisa untuk mau nggak mau belajar nih karena saya ada tanggung jawab di kelompok itu. Seperti itu sih Pak. mengambil peran lah ya Bu ya. Iya benar, mengambil peran. Nah, dari rencana-rencana tadi, mana nih yang paling mungkin dilakukan dalam waktu terdekat? Yang Kalau paling mungkin. otomatis plan A terlebih dahulu untuk 1 pekan ini plan A karena kan masih kemarin itu masih pendampingan sama wali kelas sama dengan teman gitu kan. Jadi ini pemantauan dulu. Nanti sambil dengan 1 pekan ini saya siapkan strategi saya yang untuk mempersiapkan diri di RPP, kemudian modul ajar dan lain sebagainya untuk pembelajaran minggu depan, gitu Pak. Jadi dalam pelaksanaannya 2 pekan dari hari ini Pak. 2 pekan dari ini ya. Ya. Pendekatan terlebih dahulu, baru nanti yang plan berikutnya, plan B. Benar. Tetap walaupun plan A-nya terlaksana, plan B-nya tetap saya laksanakan sepertinya. Iya. Terus untuk yang membantu kira-kira siapa Bu? Perlu bantuan dari teman atau? Untuk yang membantu otomatis saya kolaborasi tadi dengan wali kelas sama dengan siswa itu sendiri gitu. Jadi saya kan setiap pembelajaran juga ada penilaian nih. Nanti juga di kelompok juga ada penilaian, jadi setiap kelompok itu menilai dari teman-temannya apakah cuma bukan penilaian yang rigid banget, tapi bagaimana temannya nih kelihatannya menguasai tidak ya, kelihatannya bahagia nggak ya dalam belajar gitu. Jadi saya kolaborasi dengan wali kelas otomatis gitu kan, dengan sama murid itu yang pokok. Walaupun tetap saya koordinasi dengan guru-guru mapel lainnya yang mengajar di kelas tersebut gitu untuk melihat perkembangannya. Otomatis misalkan nanti di kelas saya ternyata udah semangat nih gitu kan, kemarin ada problem yang sama di guru mapel, itu bisa jadi solusi juga bagi guru-guru yang lain seperti itu. Walau tapi yang utama kolaborasi itu yaitu teman murid-murid yang ada di kelas itu dan wali kelas. Seperti itu sih Pak. Iya. Nah, dari kan kita sudah bercakap-cakap nih ya. Kita hampir di akhir sesi. Kira-kira apa nih yang sudah didapat dari percakapan hari ini? Iya ya Pak, nggak kerasa. Iya. Nggak kerasa dari ngobrol akhirnya nemuin yang konkret sampai dengan waktunya nih. Iya. Waktunya gitu. Kemarin tuh saya belum kepikiran, baru kepikiran ya rencana aja gitu kan. Tetapi ternyata sudah sampai di sini. Yang otomatis dari percakapan kita tadi merefleksi apa yang pembelajaran yang saya lakukan, kemudian kendala saya menemukan beberapa alternatif ya atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan di awal itu seperti apa. Yang otomatis saya menemukan masalah otomatis. Menemukan masalah yang konkretnya ini apa nih kan. Apa yang harus saya tangani. Kemudian saya menemukan solusi yang dari awal tadi otomatis identifikasi terkait masalah apa yang harus dihadapi. Jadi bukan sekedar nyari solusi, tapi apa penyebabnya. Itu yang dari wali kelas, kemudian baru dengan bagaimana saya memperbantukan murid saya itu dengan murid yang lain. Kemudian dibantu dengan nanti di proses pembelajaran di mana saya menyusun strategi supaya anak tersebut itu jadi aktif, jadi semangat di kelas. Seperti itu Pak Abdul yang kita dapatkan pada percakapan hari ini gitu kan, luar biasa gitu kan. Jadi sekarang sudah tahu ya Bu ya apa yang harus dilakukan dan langkah-langkahnya seperti apa ya Bu ya? Ya benar-benar. Alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan nanti ketika prosesnya gitu kan. Apa yang direncanakan ini ya walaupun kita nggak mungkin akan mematok 100% berhasil gitu kan, tapi ya mudah-mudahan akan berefek, berdampak positif bagi murid tersebut gitu kan, dan otomatis mudah-mudahan murid tersebut jadi nyaman di kelas, itu sih harapan saya. Berproses dan bertahap ya Bu ya? Iya, berproses dan bertahap Pak.
Oke deh. Ya, itu mungkin Pak Abdul. Terima kasih nih atas Mhm. kesempatannya. Mungkin saya tambah bantuan deh. Nanti kalau Iya, durasinya, nanti ketika udah 2 pekan kita kayaknya ngobrol santai lagi nggak apa-apa deh Pak. oh Minta boleh boleh Bu. Saya tunggu ceritanya ya Bu ya. oke, iya gitu. Jadi supaya apa nih hasilnya supaya benar-benar Iya, saya juga besok jadi penasaran nih Bu. supaya ini murid gitu kan bisa berhasil malah jadi semangat gitu. Terima kasih Pak Abdul atas waktunya. Iya, Mohon maaf sama-sama Bu ini Yuni. ganggu waktunya. Mudah-mudahan tidak terganggu dan terima kasih atas peran sama refleksinya gitu kan yang membangun. Sama-sama Ibu Yuni. Ya mungkin cukup ya Pak Abdul. Ya, Ya saya tutup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.